Beda istilah, beda mengerti. Mental itu sama dengan perilaku. Perilaku memang perlu direvolusi agar kerja lebih bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati panitia pelaksana acara lomba pidato gerakan nasional revolusi mental ini, yang saya hormati saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini saya berdiri di sini atas nama Zamna Fauzan, mahasiswa semester 3 Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kebumian, program studi Teknik Geofisika Universitas Syah Kuala Aceh. Hari ini saya akan menyuarakan tentang mewujudkan nilai-nilai esensial revolusi mental. Saudara-saudaraku sekalian, di masa pandemi COVID-19, Indonesia sudah banyak mengalami krisis-krisis yang berupa krisis integritas dan pandemi korupsi. November 2020, Indonesia menduduki peringkat ketiga negara terkorup di Asia. Kemudian Indonesia juga mengalami lemahnya daya saing dan juga kreativitas. Kita memiliki sikap materialisme akan tetapi berbudaya instan. Kemudian Indonesia juga memiliki krisis yang melunturkan sikap-sikap gotong royong. Padahal Insinyur Soekarno pernah berkata, Republik ini kami dirikan dengan semangat gotong royong. Maka dari itu, mari kita wujudkan nilai-nilai esensial revolusi mental. Nilai esensial revolusi mental ada 3. Yang pertama integritas, yang kedua etos kerja, dan yang ketiga gotong royong. Yang pertama apa? Yang pertama integritas. Integritas itu berhubungan dengan keterbukaan. Pada hakikatnya, integritas itu dimiliki oleh setiap individu. Hanya saja, seberani apakah kita memperjuangkan sikap integritas yang kita miliki dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Saya memiliki kisah pada masa Umar bin Khattab. Ada seorang pemuda yang berani mempertaruhkan sikap integritasnya. Dan apa pada akhirnya yang ia dapatkan? Mari kita simak. Pada suatu hari, Umar radhiyallahu anhu sedang berkeliling-keliling kampung atau berkunjung ke desa-desa. Ketika ia datang di suatu desa, ia bertemu dengan seorang pemuda desa yang sedang mengembala kambing. Umar mencoba memberi saran. Assalamualaikum. Umar memberi salam. Waalaikumsalam, dijawab oleh pemuda itu dengan santun dan ramah. Lalu Umar berkata, wahai pemuda, banyak sekali kambing-kambingmu. Juallah satu untukku. Aku sangat membutuhkannya. Apa jawab pemuda? Mohon maaf Tuan, ini kambing-kambing bukan kambing saya. Ini kambing-kambing punya majikan saya. Jadi mohon maaf Tuan, saya tidak bisa menjualnya. Umar pun berusaha membujuknya. Juallah satu untukku. Nanti kau kubayar mahal. Jangan kau bilang sama majikan kau. Gampang kan? Begitulah kira-kira. Lantas apa dijawab oleh pemuda tersebut? Lala, tidak Tuan. Meskipun majikan saya tidak tahu, di mana Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan sekarang. Umar pun terkejut. Di dalam hatinya berkata, sungguh tegas laki-laki ini.
ia mampu, ia berani menjaga sikap integritas yang ia hadapi situasi dan kondisinya. Saudara-saudaraku, maka Umar membawa pemuda yang berstatus budak tadi kepada majikannya dan rela menembus bayarannya agar ia dimerdekakan. Pada akhirnya ia pun merdeka. Maka dari itu saudara-saudara, barang siapa yang berani mempertaruhkan sikap integritas yang ia miliki, maka buah manis yang akan dipetik pada akhirnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ada nilai etos kerja. Sebagaimana kita tahu bahwasanya revolusi mental itu adalah mengubah cara berpikir, cara berperilaku yang berorientasi pada kemajuan. Maka di sini saya akan membagi ke dalam beberapa sektor. Yang pertama, sektor pemerintah. Pemerintah bisa melakukan gerakan nasional revolusi mental seperti melakukan reformasi birokrasi, kemudian melakukan monitoring kepada lembaga-lembaga ataupun kementerian-kementerian di bawahnya. Kemudian juga bisa melakukan yang namanya transparansi anggaran. Karena jangan ada dusta di antara kita. Kemudian ada juga yang namanya di dalam sektor usaha ataupun bisnis. Mereka bisa melakukan yang namanya program inkubasi bisnis dan juga melakukan penguatan UMKM. Bagaimana cara strategi marketing yang baik, bagaimana cara membranding diri ataupun komunitas yang baik dengan benar. Itu yang kedua. Kemudian ada nilai yang ketiga yaitu nilai gotong royong. Nilai ini saya teringat kepada salah satu perkataan dari Insinyur Soekarno. Apa kata Soekarno? Jika saya peras yang 5 menjadi 3, yang 3 menjadi 1, maka saya akan temukan satu perkataan yang tulen, yaitu gotong royong. Saudara-saudaraku sekalian, nilai gotong royong ini sangat akrab dengan sektor masyarakat. Masyarakat bisa melakukan gerakan nasional revolusi mental seperti membuat komunitas kreatif, membuat komunitas yang turut terjun ke dalam taat peraturan, dan juga mengikuti yang namanya program-program lingkungan yang bersih. Kemudian juga membuat yang namanya pulau integritas di kampung masing-masing. Maka dari itu saudara-saudaraku, mari sama-sama kita rapatkan barisan wahai 4 pelaku utama gerakan nasional revolusi mental. Siapa 4 tersebut? Yang pertama, penyelenggara negara. Yang kedua, orang yang berkiprah di dunia bisnis dan usaha. Dan yang ketiga, orang yang berkiprah di dalam dunia pendidikan. Dan yang keempat, masyarakat. Yang keempat adalah masyarakat kita. Ketika salah satu komponen itu tidaklah menyatu, maka bagaikan kita menyapu dengan satu lidi. Susahnya minta ampun saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itu mari kita bersatu di dalam gerakan nasional revolusi mental. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk mengakhiri, ambil cucian di rumah Papa. Cukup sekian dan sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.